Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 118. Tetapi tanpa disangka-sangka, orang-orang Karuman segera mendesak maju sambil berteriak penuh kemarahan. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melemparkan obor yang masih berada di tangannya. Didorong oleh kemarahan yang memuncak maka obor itu telah melontar sampai ke atas atap rumah Bango Samparan. Heh, kalian telah benar-benar menjadi gila, kalian telah menjadi gila, Ki Buyut berteriak-teriak tidak terkendali. Sambil mengacu-acukan tangannya ia melangkah maju mendekati orang-orang yang menjadi kalap. Tetapi tanpa diduga-duga, setiap orang yang memegang obor di tangannya kemudian melemparkannya pula ke atas atap rumah Bango Samparan. Api obor itu pun segera menjilat atap rumah yang kering itu. Dengan cepatnya api pun berkobar melonjak-lonjak di atas atap. Cahayanya segera memerah, mewarnai langit yang menjadi semakin cerah karena matahari telah mulai melonjak ke atas punggung bukit. Panji Bawuk dan Ken Arok sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menahan kegilaan itu. Yang dapat mereka lakukan kemudian adalah dengan tergesa-gesa menyusup pintu rumahnya dan berlari ke belakang. Tetapi betapa mereka menjadi terperanjat ketika mereka masih melihat Bango Samparan dan istri mudanya sibuk membungkus barang-barang mereka. Agaknya mereka telah menyimpan beberapa macam barang di bawah pembaringan. Cepat, teriak Panji Bawuk. Tinggalkan semua itu. Bango Samparan yang gelisah menjadi semakin gelisah. Tinggalkan itu semua, tinggalkan. Kalian masih belum ikhlas dengan semua barang-barang yang berlumuran dengan nodaku. Tinggalkan dan cepat pergi. Sementara itu api telah semakin berkobar. Istri tua Bango Samparan yang tidak tahu menahu tentang barang-barang itu pun masih berdiri termangu-mangu menunggu suami dan adik-adiknya selesai. Puranti yang kecil memeluknya dengan tubuh gemetar. Marilah Bu, tangis gadis kecil itu. Aku takut. Sebentar Ger, tunggu ayah dan ibumu. Marilah ayah, marilah ibu, tangis Puranti. Sementara itu Panji Bawuk dan Ken Arok hampir bersama-sama berteriak. Cepat tinggalkan semua itu. Panji Bawuk sudah tidak sabar lagi menungguinya. Tangan ibunya segera diraihnya dan ditariknya cepat-cepat keluar, tunggu, teriaknya. Meskipun Panji Bawuk tidak menghiraukannya lagi, namun tangan ibunya masih juga sempat menjinjing sebungkus barang-barang yang disembunyikannya di bawah pembaringan. Sementara itu Bango Samparan dengan eratnya menggenggam perhiasan dan permatanya yang baru saja didapatkannya kemarin. Marilah, cepatlah sedikit ibu, desis Ken Arok yang dengan cekatan mendukung Puranti dan membimbing istri tua Bango Samparan. Tetapi nasib yang malang agaknya telah menimpa mereka. Tiba-tiba atap rumah yang terbakar itu pun runtuhlah. Ken Arok dengan tangkasnya meloncat sambil berusaha menarik ibu angkatnya. Tetapi api telah menyentuh pakaian perempuan itu, sehingga tiba-tiba pakaian itu pun terbakar pula. Kuncang, Kuncang, teriak Ken Arok memanggil anak muda yang sudah berada di luar. Kuncang terkejut mendengar panggilan itu. Cepat ia meloncat masuk kembali meskipun api telah semakin menyala, dukung adikmu, cepat, tinggalkan rumah ini. Panji Kuncang segera menerima adiknya dan dengan tidak menghiraukan apapun lagi, segera ia meloncat berlarian meninggalkan rumah yang kini menjadi seonggok api yang berkobar-kobar dengan buasnya, sementara Panji Bawuk berusaha menarik ibunya yang masih saja mengenangkan semua barang-barangnya yang disembunyikannya di dalam rumah yang terbakar itu. Ikhlaskanlah semua itu, seperti aku mengikhlaskannya senjataku, desis Panji Bawuk. Di dalam hiruk-pikuk itu, istri tua Bango Samparan menggeliat di tangan Ken Arok. Terasa tubuhnya menjadi terlampau panas. Dengan susah payah Ken Arok berusaha memadamkan api yang menjilat pakaian ibu angkatnya, kemudian mendukungnya seperti mendukung anak-anak. Tetapi api sudah menjadi semakin besar. Hampir tidak ada jalan yang dapat dilalui Ken Arok bersama ibu angkatnya itu. Ken Arok menggeram. Tubuhnya sendiri merasa betapa panasnya api yang berkobar-kobar di sekitarnya. Sementara itu, ia masih mendengar suara hiruk-pikuk di luar. Bahkan di luar dugaannya, orang-orang yang kesurupan di luar itu masih juga belum puas melihat api yang telah menelan rumah Bango Samparan. Kebencian mereka dibumbui oleh ketakutan dan kecemasan akan dendam keluarga itu, telah mendorong mereka untuk kian bernafsu menghancurkan semuanya. Membinasakan seluruh isi rumah itu dengan sempurna. Dalam kebingungan itu, Ken Arok telah dikejutkan oleh beberapa pucuk senjata yang meluncur di sekitarnya,
ternyata orang-orang Karuman itu telah melontarkan berbagai macam jenis senjata ke arah rumah Bango Samparan yang lelah terbakar itu. Binasakan saja semuanya, terdengar mereka berteriak. Sekali lagi Ken Arok menggeram. Dengan nanar ia mencari kesempatan untuk dapat melepaskan diri dari dalam api. Namun agaknya ia benar-benar telah terkepung. Rumah itu telah menjadi perapian raksasa. Sisa-sia atap pun telah mulai berjatuhan di sekitarnya. Sedang perempuan tua di tangannya itu pun menjadi semakin payah, karena tubuhnya telah ikut menjadi hangus pula. Namun ternyata Ken Arok telah membuat suatu kesalahan. Ia agak terlambat. Ia tidak mengingat perbedaan daya tahan antara dirinya sendiri dengan perempuan tua di tangannya. Ternyata tubuh Ken Arok benar-benar tubuh yang luar biasa, bahkan api pun seolah-olah tidak dapat melukainya. Dalam keadaan yang demikian itu, Ken Arok telah memusatkan segala kemampuan yang ada padanya. Ia ingin menembus dinding api yang berkobar di sekitarnya. Karena itulah, maka Ken Arok itu tanpa sesadarnya telah menyalurkan kekuatannya pada anggota badannya. Sama sekali tidak dapat dimengerti bahwa seseorang dapat melakukannya. Sama sekali tidak masuk akal bahwa seseorang masih mampu keluar dari onggokan api yang menjilat-jilat ke langit. Bango Samparan dan keluarganya pun menyangka demikian juga. Panji Bawuk berteriak-teriak seperti orang gila memanggil nama Ken Arok. Kemudian Bango Samparan dan Puranti yang kecil. Tetapi yang mereka lihat hanyalah api dan api. Sementara orang-orang Karuman menjadi semakin buas. Panji Bawuk dan Bango Samparan menjadi putus asa. Karena itu, maka segera mereka berkata hampir bersamaan. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Sayang, Kakang Ken Arok menjadi korban. Kalau kalian sudah aman, aku akan kembali lagi mungkin aku akan berbuat sesuatu, setidak-tidaknya mengambil sisa-sisa tubuhnya dan ibu tua. Bango Samparan masih melihat sisa atap yang terakhir runtuh sama sekali. Benar-benar tidak ada harapan lagi baginya untuk menunggu Ken Arok dan istri Tusnya. Karena itu, maka sambil menggenggam barang-barang berharga yang dapat dibawanya, terutama perhiasan-perhiasan yang diperolehnya setelah ia membunuh bekas prajurit Kediri, ia pun berlari bersama keluarganya menyingkir lewat butulan halaman belakang. Namun sementara itu, orang-orang Karuman dikejutkan oleh seleret sinar yang melampaui cerahnya api, meluncur dari dalam rumah Bango Samparan yang terbakar itu. Kemudian berloncatan dan seolah-olah hinggap di atas pagar batu yang memutari halaman Bango Samparan di bagian belakang. Tetapi yang mereka lihat kemudian adalah sesosok tubuh yang mendukung seorang perempuan tua yang sebagian pakaiannya masih menyala, Ken Arok dengan istri tua Bango Samparan di tangannya. Itulah mereka, teriak orang-orang Karuman itu. Itulah mereka. Tangkap, teriak yang lain. Tangkap, jangan biarkan mereka lolos. Ken Arok menggenggam sambil menggeretakkan giginya. Namun ia tidak ingin melayani orang-orang Karuman itu. Ia harus segera mendapatkan Bango Samparan dan keluarganya. Mereka telah pergi lebih dahulu, desisnya. Ken Arok pun kemudian meloncat keluar halaman dan berlari menyusul orang-orang lain yang telah mendahuluinya. Ternyata ia tidak memerlukan waktu yang lama. Segera ia melihat Bango Samparan dan keluarganya berlari-lari menjauhi rumahnya yang telah menjadi bara. Satu-satu asap yang hitam melonjak di antara warna api, melontarkan abu yang hitam. Langkah-langkah Ken Arok ternyata telah mengejutkan Bango Samparan dan keluarganya ketika mereka berpaling, Ken Arok telah ada di belakang mereka. Tubuhnya kehitam-hitaman oleh abu dan arang, sedang tubuh istri tua Bango Samparan menjadi seakan-akan hangus disentuh api. Ibu, teriak Puranti yang kecil yang meronta-ronta di tangan kuncang. Jangan menggeliat, minta kakaknya. Kau pun terluka. Heh, Ken Arok membelalakan matanya. Apakah Puranti juga terluka? Ya, api telah menjilatnya pula, jawab kuncang. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak boleh tenggelam dalam kebingungan. Perempuan tua itu harus segera mendapat obatnya. Apakah ada sesuatu pada kalian untuk mengurangi derita ibu? Bertanya Ken Arok. Tubuhnya hampir terbakar seluruhnya. Aku terlambat meloncat keluar dari dalam api. Bango Samparan menjadi bingung. Sebelum ia berbuat sesuatu, Panji Bawuk tiba-tiba meloncat memanjat sebatang pohon kelapa di halaman rumah sebelah. Aku terpaksa mencuri sekali lagi, gumamnya. Legen kelapa akan mengurangi rasa sakit itu. Dengan tangkasnya Panji Bawuk mengambil sebumbung legen yang memang belum diturunkan karena hari masih terlampau pagi.
ketika setiap laki-laki meninggalkan rumahnya. Laki-laki yang memiliki halaman yang ditumbuhi pohon kelapa itu pun meninggalkan rumahnya terlampau pagi. Bersama-sama dengan hampir setiap laki-laki di Karuman, pergi ke rumah Bango Samparan dengan marahnya. Dengan legen itulah kemudian tubuh istri tua Bango Samparan yang hangus itu dibasahi. Dengan demikian perasaan nyerinya menjadi agak berkurang. Tetapi agaknya luka perempuan tua itu terlampau parah sehingga keadaannya menjadi terlampau berbahaya. Nafasnya menjadi semakin lemah, dan tenaganya seolah-olah telah menjadi lenyap. "Ibu," desis Ken Arok yang menjadi semakin cemas. Perempuan itu membuka matanya yang sayu. Suaranya seakan-akan sudah tidak lagi dapat menembus kerongkongannya. "Terlampau lambat. Aku terlampau parah, Ken Arok. Pergilah kalian menyingkir. Tinggalkan saja aku di sini, supaya aku tidak menjadi beban kalian." "Tidak," jawab Ken Arok. "Ibu akan sembuh." Perempuan tua itu menggeleng. Suaranya menjadi semakin serak. "Di mana Puranti?" "Kuncang," panggil Ken Arok. Ibu menanyakan Puranti. Kuncang segera mendekat sambil mendukung adiknya. "Inilah Puranti, Ibu," desis Kuncang. Ketika melihat keadaan perempuan tua itu tiba-tiba Puranti meronta-ronta sambil berteriak. "Ibu, ibu. Jangan meronta-ronta Puranti. Kau sendiri terluka," cegah kakaknya. Perempuan tua yang terluka itu berdesah menahan sakit namun terdengar ia bertanya. "Apakah Puranti juga terluka?" "Tidak, Ibu," cepat-cepat Ken Arok menyahut. "Luka sedikit pada ujung jarinya." Kuncang memandangi wajah Ken Arok sejenak. Tetapi ia tahu benar maksudnya, supaya perempuan tua itu tidak menjadi semakin gelisah. "Syukurlah, suara semakin lambat. Kemarilah Puranti." Puranti yang berada di dalam dukungan Kuncang telah menjadi semakin dekat. Anak itu menangis sambil memanggil-manggil. "Ibu, ibu. Jangan menangis, Ngger," bisik istri tua Bungo Samparan yang terluka. "Baik-baiklah menjaga dirimu. Jangan nakal, anak manis. Kau adalah lembaran yang masih bersih meskipun kau berada di dalam setumpuk sampah yang kotor. Kau tahu maksudku? Kelak kau akan mengerti." Perempuan itu berhenti sebentar, lalu. "Kemarilah anak-anak dan kau Tirtaja." Adik perempuan tua itu, istri muda Bango Samparan yang bernama Tirtaja itu pun mendekat bersama anak-anaknya Bango Samparan dan Panji Bawok. "Aku gembira melihat keadaan kalian pada saat terakhir. Aku melihat perubahan telah terjadi di dalam diri kalian masing-masing. Selama ini aku hanya dapat berdoa, namun, kehadiran Ken Arok telah benar-benar menjadi lantaran terkabulnya doaku itu. Baik-baiklah kalian bersama anak-anak kalian. Mumpung kalian kini menyadari keadaan dan diri kalian masing-masing, berbuatlah baik untuk seterusnya." Nafas perempuan itu semakin lama menjadi lambat. "Ibu," panggil Ken Arok. Perempuan tua itu tersenyum. Senyumnya begitu jernih sehingga sama sekali tidak membayangkan derita yang sedang dialami. Pada wajah itu sama sekali tidak berkesan kepahitan hidupnya lahir dan batin yang ditanggungkannya selama ini. "Aku akan mendahului kalian," suaranya terputus-putus-putus. "Ibu, ibu," desis Ken Arok. Perempuan itu mencoba menggerakkan tangannya, tetapi kekuatannya sama sekali telah lenyap. Namun senyumnya masih saja membayang di bibirnya. "Maafkan aku, Kak," bisik istri muda Bango Samparan. Perempuan tua itu mengangguk lemah. Senyumnya masih tampak sekilas. Namun kemudian nafasnya berangsur sendat. Dan sesaat kemudian, maka perempuan tua itu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. "Ibu, ibu," Ken Arok mencoba mengguncang-guncang tubuh di dalam dukungannya itu. Tetapi tubuh itu telah terdiam untuk selama-lamanya. "Kenapa ibu tua itu?" bertanya Puranti dengan cemasnya. "Kenapa?" Dan ketika dilihatnya ibunya sendiri menangis, maka gadis kecil itu mendesak. "Kenapa?" "Ibu telah meninggal," bisik Kuncang. Oh, tiba, gadis kecil itu meloncat dari dukungan Kuncang dan berlari memeluk perempuan tua yang telah meninggal di dalam dukungan anak angkatnya. "Ibu, ibu," Puranti menangis melolong-lolong. "Ibu, kenapa ibu meninggal? Kenapa?" Lalu digoncang-goncangnya tubuh Ken Arok sambil berteriak. "Kenapa kakak membiarkan ibu meninggal? Kenapa kau diam saja seperti patung? Kakang, berbuatlah sesuatu. Berbuatlah sesuatu." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam.
Namun tangis Puranti itu serasa telah menyobek dadanya. Kematian istri tua Bango Samparan itu telah mengguncangkan perasaannya. Ditambah dengan derita yang dialami lahir dan batin oleh gadis kecil yang tidak tahu kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh keluarganya. Mereka yang mengerumuni Ken Arok yang mendukung ibu angkatnya itu merundukkan kepala merela dalam-dalam. Yang terdengar adalah isak tangis adik perempuan yang meninggal itu, madunya sendiri, dan anaknya perempuan, Puranti. Kenapa ibu tua mati? Suara Puranti tiba-tiba menurun, namun dalam sekali, seolah-olah bergema di dalam relung hatinya. Kita telah berusaha Puranti, jawab Ken Arok berat. Tetapi demikianlah nasib yang harus kita tanggungkan. Puranti masih menangis. Luka di tubuhnya sama sekali tidak lagi terasa olehnya. Namun, suasana itu tiba-tiba pecah ketika mereka mendengar suara ribut di kejauhan. Tetapi suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. Tangkap, tangkap. Bango Samparan dan anak-anaknya mengangkat wajahnya. Selintas terbayang kebingungan di wajah mereka. Namun sesaat kemudian terdengar suara Panji Bauk. Kita harus menyingkir lebih jauh lagi sebelum mereka melihat. Dan Ken Arok pun menyahut, korban telah jatuh. Menyingkirlah. Akan membunuh kita. Bango Samparan menjadi ragu-ragu sejenak, namun Ken Arok mendesaknya. Cepat, menyingkirlah. Lalu kepada Panji Bauk ia berkata. Bawalah semuanya menyingkir sampai memungkinkan kalian kembali setelah Ki Buyut memberi kalian petunjuk. Kau? Ken Arok tidak menjawab. Sekilas dipandanginya tubuh yang masih berada di dalam dukungannya. Tubuh yang telah tidak bernafas lagi. Justru orang tua yang baik itulah yang harus menjadi korban. Ken Arok merasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Peristiwa itu ternyata telah menyentuh rasa keadilannya. Hubungan batin antara Bango Samparan dan keluarganya dengan perempuan tua itu memang tidak begitu erat sebelumnya, sehingga kematiannya tidak terlampau dalam melukai hati mereka, meskipun di saat-saat terakhir mereka merasa telah banyak membuat kesalahan terhadap perempuan tua itu. Tetapi yang paling parah di antara mereka justru adalah Ken Arok sendiri, dan gadis kecil yang bernama Puranti. Sementara itu suara di kejauhan menjadi semakin dekat. Jangan sampai lolos. Cepat, desak Ken Arok. Cepat, bawa mereka pergi. Panji Bauk tidak menjawab. Segera digiringnya keluarganya untuk dengan cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika Panji Kuncang akan mendukung Puranti, gadis itu meronta sambil berkata. Tidak. Aku di sini. Aku bersama ibu tua. Pergilah Puranti, berkata Ken Arok. Ibu tua telah meninggal. Aku pun akan segera menyusul. Aku pergi bersama Kakang dan ibu tua. Aku akan menahan orang-orang gila itu Puranti. Pergilah bersama Kakang Kuncang, ayah dan ibu. Tidak, tidak. Puranti justru memeluk kaki Ken Arok erat. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi semakin pedih. Namun orang-orang Karuman itu menjadi kian dekat. Sehingga karena itu maka ia berkata. Tinggalkan Puranti bersamaku Kuncang. Cepat menyingkirlah. Kalau orang-orang itu datang, aku akan mencoba menahan mereka, sampai kalian mendapat kesempatan untuk melepaskan diri. Kuncang ragu-ragu sejenak, ia masih mencoba menarik Puranti. Tetapi Puranti berpegangan dengan eratnya. Tinggalkan anak itu padaku, desis Ken Arok. Dengan ragu-ragu Kuncang pun segera melepaskan Puranti dan kemudian lari secepat-cepatnya menyusul keluarganya yang telah hilang di balik tikungan. Kini Ken Arok berdiri tegak sambil mendukung perempuan tua di kedua tangannya. Sedangkan Puranti masih berpegangan erat-erat pada sebelah kakinya. Puranti, berkata Ken Arok. Jangan berpegangan kaki. Berpeganglah ikat pinggangku. Puranti segera melepaskan kaki Ken Arok dan menggenggam ikat pinggang yang sebagian telah terbakar. Sejenak kemudian Ken Arok melihat orang-orang Karuman muncul dari balik dedaunan. Berlari-lari sambil mengacu-acukan senjata mereka. Masih terdengar pula mereka berteriak-teriak dengan penuh kemarahan dan dendam, sehingga mereka benar-benar telah menjadi kalap dan tidak dapat dikendalikan lagi. Itu dia, anak angkat Bango Samparan, teriak beberapa orang yang telah melihat Ken Arok. Tetapi Ken Arok masih berdiri tegak seperti batu karang di atas kakinya yang renggang.
Di tangannya terbujur istri tua Bango Samparan yang hangus, dan di belakangnya seorang gadis kecil berpegangan ikat pinggangnya dengan eratnya, dan bahkan ditarik-tariknya sambil merengek. "Mari kita pergi Kakang. Aku takut." "Jangan takut Puranti," desis Ken Arok. Tetapi dada Puranti bergetar terlampau keras. Apalagi setelah ia melihat ujung-ujung senjata yang teracu-acu kepada Ken Arok. Namun ternyata beberapa langkah di hadapan Ken Arok, orang yang berlari-lari di paling depan menghentikan langkahnya, sehingga orang-orang yang di belakangnya pun berhenti pula. Kini mereka berdiri berdesak-desakan sambil menggenggam senjata di tangan masing-masing. "Bunuh, bunuh," teriak beberapa di antara mereka, yang disahut oleh yang lain. "Iya, tangkap, jangan dilepaskan lagi." Tetapi orang yang berdiri di paling depan tidak juga melangkah maju. Sorot mata Ken Arok yang tajam menyambar mereka yang berdiri di bagian terdepan satu demi satu. Semakin banyak ia menangkap wajah-wajah yang semakin buas itu, maka hatinya pun serasa menjadi semakin panas. Ketika wajahnya tertunduk, maka pandangan matanya jatuh pada perempuan tua di dalam dukungannya. Dada Ken Arok bergolak dahsyat sekali. Tiba-tiba maka kakinya seolah-olah tergerak tanpa disadarinya. Ken Arok justru melangkah maju. "Kakang, Kakang," Puranti menarik-narik dari belakang. Tetapi Ken Arok tidak menghiraukannya. Ia melangkah maju pula mendekati orang-orang Karuman yang berhenti termangu-mangu. "Lihat," suara Ken Arok menggelegar. "Lihat, perempuan ini telah menjadi korban kebuasan kalian." Sejenak orang-orang Karuman terdiam. Namun di bagian belakang dari kelompok orang-orang yang marah itu terdengar jawaban. "Seharusnya kalian semua menjadi mayat." Ken Arok mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk mencari siapakah yang telah berteriak itu. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. Karena itu, maka ia berkata dalam nada yang berat. "Di mana Ki Buyut Karuman?" Ken Arok tidak segera mendengar jawaban. Sehingga diulanginya pertanyaannya. "Di mana Ki Buyut Karuman?" Orang-orang Karuman itu kini berdiri berdesak-desakan. Pertanyaan Ken Arok telah mencengkam dada mereka. Tanpa sadar, mereka pun berpaling dan mencari-cari. Memang Ki Buyut Karuman tidak ada di antara mereka. Sejenak, hati mereka disentuh oleh kecemasan. Namun karena mereka bersama-sama dalam jumlah yang besar, maka segera mereka melupakan Ki Buyut. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berteriak. "Jangan mencari perlindungan kepadanya. Kau harus jatuh ke tangan kami." "Ya, kau dan seluruh keluarga Bango Samparan harus jatuh ke tangan kami," teriak yang lain. Namun teriakan mereka itu berhenti ketika mereka melihat Ken Arok justru melangkah semakin dekat. Matanya seolah-olah memancarkan api yang menyala di dadanya. "Apakah kalian masih belum puas?" berkata Ken Arok dengan lantangnya. "Libat. Perempuan ini adalah justru perempuan yang paling baik dari keluarga Bango Samparan. Gadis kecil ini pun adalah gadis yang sangat baik. Tetapi kedua-duanya telah kalian lukai, dan bahkan perempuan tua ini telah meninggal karena luka-luka bakarnya. Apakah kalian masih belum puas?" Sejenak orang-orang Karuman itu terdiam. Mata-mata mereka dengan nanar memandang tubuh yang hangus di tangan Ken Arok itu. Namun di antara mereka terdengar. "Kesalahan kalian masih belum lunas. Bukan hanya perempuan itu, tetapi seluruh keluarga harus musnah supaya kalian tidak dapat melimpahkan dendam di kemudian hari. Ya, kalian harus binasa dengan sempurna sampai cindil abang." Wajah Ken Arok menjadi semakin menegang. Tetapi justru ia melangkah maju pula. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Ternyata kalian adalah orang-orang yang tidak ada bedanya dengan Bango Samparan. Kalian membencinya karena perbuatannya. Tetapi kalian kini akan melakukannya sendiri. Kalian tidak bedanya seperti hantu yang haus darah." Sekali lagi orang-orang Karuman itu terdiam. Namun sekali lagi salah seorang dari mereka berteriak. "Jangan dengarkan, jangan dengarkan." Disahut oleh yang lain. "Binasakan, binasakan." Berdesakan, tetapi lambat sekali orang-orang Karuman itu maju sambil mengacu-acukan senjata mereka berteriak-teriak. Seolah-olah tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membendung mereka. Melihat sikap orang-orang Karuman itu, Ken Arok menjadi semakin tegang. Sejenak ia mencoba memperhitungkan, sampai di mana kira-kira Bango Samparan beserta keluarganya.
Namun sejenak kemudian, ia merasa mempunyai kepentingan yang lain, tidak hanya sekedar memperpanjang waktu saja. Karena itu, ketika orang-orang Karuman itu melangkah semakin maju, Ken Arok pun menyongsong mereka pula. Ia melangkah satu-satu dengan wajah tengadah mendukung istri tua Bango Samparan yang sudah menjadi mayat. Ketika jarak di antara mereka sudah semakin dekat, maka Ken Arok pun berhenti. Wajahnya seolah-olah membara, sedang giginya bergemeretak. Di belakangnya Puranti yang gemetar berpegangan ikat pinggangnya semakin erat. "Tangkap, tangkap!" Terdengar orang-orang Karuman itu masih saja berteriak-teriak, lalu disahut oleh yang lain. "Menyerahlah. Jangan banyak tingkah supaya kami tidak menjadi semakin marah." Ken Arok tidak menyahut. Ketika ia melihat orang-orang itu mendesak lebih dekat, maka tiba-tiba ia membungkuk perlahan-lahan. Diletakkannya mayat perempuan tua itu di tengah-tengah jalan, di muka orang-orang Karuman yang menjadi semakin gila. Kemudian setapat ia melangkah surut. Wajahnya yang membara itu pun kemudian diangkatnya. Dipandanginya wajah-wajah orang Karuman satu demi satu. Tiba-tiba terdengar suaranya menggelegar. "Ayo, siapa yang akan menangkap Ken Arok?" Ken Arok berhenti sejenak. Ketika tidak ada suara apapun maka dilanjutkannya. "Siapa yang melangkahi mayat ibu angkatku, akan menjadi mayat pula. Aku sudah muak melihat tingkah laku kalian yang gila dan kekanak-kanakan. Apakah kalian menyangka bahwa kalian dapat menangkap Ken Arok dan apalagi bersama-sama dengan keluarga Bango Samparan? Ternyata kalian telah menjadi gila. Kalian tidak lagi dapat mempergunakan otak kalian. Seharusnya kalian mengerti, kenapa Panji Bawok tidak lagi mau mengangkat senjatanya. Kenapa adik-adiknya harus membuang senjata-senjata mereka pula? Kalau mereka masih juga menggenggam senjata di tangan mereka, maka kalian akan menjadi mayat seperti perempuan tua itu. Bahkan akan jauh lebih mengerikan. Dada kalian atau punggung kalian atau lambung, bahkan mungkin kepala kalian akan terbelah. Apakah kalian tidak percaya? Nah, sekarang tanpa Panji Bawok, Kuncang dan adik-adiknya serta ayah Bango Samparan, aku sendiri dapat membuktikan. Ayo, siapa yang akan mati lebih dahulu, langkahilah mayat ibu." Suara Ken Arok itu menggeletar seperti suara guruh di udara. Serasa mengguncang setiap dada dan seakan-akan merontokkan jantung mereka. Sehingga karena itu, maka setiap mulut seakan-akan terbungkam karenanya. "Ayo, kini Ken Aroklah yang berteriak. Siapa yang akan mencoba menangkap Ken Arok?" Kini tidak seorang pun yang bergerak. Kalian telah berhasil dengan baik, dan kalian dapat berbangga bahwa kalian telah dapat membunuh perempuan tua yang baik itu. Lihatlah mayatnya yang hangus. Bertanyalah kepada dirimu sendiri, kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh perempuan tua itu kepada kalian masing-masing. Dan bertanyalah kepada diri kalian sendiri kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh gadis kecil ini atas kalian. Kalau kalian dapat menjawab, dan jawaban kalian dapat meyakinkan aku, maka akulah yang akan menangkap Bango Samparan sekeluarga. Tetapi kalau kalian tidak dapat menjawabnya, maka segala macam dosa dan noda yang pernah dilakukan oleh keluarga Bango Samparan akan terpercik kepada kalian. Nah, renungkanlah. Aku tidak berkeberatan apapun keputusan kalian. Apakah aku harus menarik pedangku atau tidak? Kata-kata Ken Arok itu ternyata telah memukau jantung orang-orang Karuman itu. Betapapun hati mereka disaput oleh kegelapan, oleh dendam dan kebencian mereka terhadap keluarga Bango Samparan, namun tantangan Ken Arok itu telah membuat mereka menjadi berdebar-debar. Orang yang berdiri di paling depan, kini sudah tidak melangkah maju lagi meskipun beberapa orang yang berdiri di belakangnya mendesaknya. Mereka membeku beberapa langkah saja dari mayat istri tua Bango Samparan yang terbujur di tanah. "Siapa? Ayo, siapa?" Suara Ken Arok masih menggelepar di udara namun tidak seorang pun yang bergerak. "Bukankah kalian ingin menangkap aku dan seluruh keluarga Bango Samparan?" Masih belum ada jawaban. "Kenapa kalian membisu saja di situ, heh?" Orang-orang Karuman itu benar-benar telah membeku. Hati mereka tiba-tiba berkerut. Sikap Ken Arok telah menumbuhkan persoalan di dalam hati mereka, sehingga mereka pun telah dipaksa untuk berpikir sekali lagi. Namun tiba-tiba dari belakang terdengar suara lantang. "Jangan takut, jangan takut." Orang itu hanya pandai berteriak-teriak saja, tetapi ia adalah seorang pengecut. Kami laki-laki juga seperti anak angkat Bango Samparan itu. Anak itulah yang paling banyak menyimpan noda dalam dirinya.
Sejak masih terlampau muda ia telah pandai mencuri kelapa. Apalagi kini. Tanpa disangka-sangka beberapa orang menyahut. "Ya, jangan takut." Ia hanya menggertak saja. Hanya setan yang dapat menyelamatkan dirinya dari tangan kami. Teriakan-teriakan itu telah membuat darah Ken Arok menjadi semakin mendidih. Hampir saja ia kehilangan akal. Namun bagaimanapun juga, ia masih mencari jalan untuk menghindari benturan yang dapat membuatnya sama sekali kehilangan pengekangan diri. Sesaat kemudian ia melihat orang-orang Karuman itu mulai bergerak-gerak lagi. Berdesak-desakan. Yang berdiri di belakanglah yang lelah mendesak maju, sehingga mereka yang berdiri di paling depan pun terpaksa melangkah setapak maju, betapapun di jantungnya dicengkam oleh keraguan-raguan. Agaknya mereka telah benar-benar gila, geram Ken Arok di dalam hatinya. Aku harus berbuat sesuatu. Ketika orang-orang itu mendesak maju lagi, sehingga mereka benar-benar hampir melangkahi mayat istri tua Bango Samparan. Maka Ken Arok tidak dapat menunda-nunda lagi. Sambil menggeletakkan giginya ia memusatkan segenap kekuatannya pada telapak tangannya. "Bunuh orang itu, bunuh!" Orang-orang Karuman itu berteriak. "Langkahi, langkahi saja mayat itu." Bahkan yang lain berteriak. "Injak saja, injak saja." Darah Ken Arok serasa telah mendidik sampai di kepalanya. Hanya kesadaran diri yang terlampau tinggilah, yang dapat mengekangnya, untuk tidak berbuat gila pula seperti orang-orang Karuman. Namun ketika orang-orang Karuman itu maju setapak lagi, dan hampir benar-benar melangkahi mayat ibu angkatnya, Ken Arok itu pun menggeram. Dikibaskannya tangan kecil yang memegangi ikat pinggangnya. Dan sebelum Puranti menyadari keadaannya, Ken Arok telah meloncat tinggi ke udara. Sepasang tangannya yang kuat, yang telah disaluri kekuatan aneh di dalam dirinya itu pun segera menangkap sebuah cabang pohon sebesar pahanya. Dengan hentakan yang luar biasa, maka cabang pohon itu pun patah bersama dengan seluruh rantingnya dan segumpal daunnya yang rimbun. Suara gemertak patahnya cabang itu seolah-olah telah membangunkan orang-orang Karuman yang sedang mabuk. Sejenak mereka terpaku oleh kemampuan yang tidak disangka-sangka itu. Bahkan mereka hampir tidak dapat mempercayainya bahwa hal serupa itu dapat terjadi. Namun kini mereka benar-benar menyaksikan Ken Arok itu telah berdiri di atas tanah dengan kakinya yang renggang. Kedua tangannya terangkat ke atas menahan cabang pohon lengkap dengan ranting dan daunnya. "Awas!" teriak Ken Arok. "Aku ingin melihat, siapakah yang jantan di antara kalian. Sebelum kalian berusaha menangkap Ken Arok, cobalah tangkap dahulu kayu ini." Orang-orang Karuman menjadi gemetar setelah mereka menyadari bahwa mereka bukan sekedar sedang bermimpi. Yang dilihatnya adalah benar telah terjadi. Ken Arok dengan kekuatan yang tidak dimengertinya telah mematahkan sebatang cabang bersama ranting-ranting dan segumpal daun-daunnya yang rimbun. Sebelum orang-orang Karuman itu sempat berbuat sesuatu, maka sekali lagi mereka melihat keajaiban di hadapan matanya. Mereka melihat cabang itu seakan-akan meluncur tinggi, kemudian terbang mengarah kepada mereka. Maka hilanglah segala macam keberanian, kemarahan dan kebencian mereka. Mereka telah diterkam oleh ketakutan yang luar biasa. Karena itu, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang Karuman itu bagaikan burung pipit yang dihalau dari tengah-tengah sawah. Mereka berlari, larian salang tunjang. Sejenak kemudian terdengar gemeresak cabang pohon yang dilontarkan oleh Ken Arok itu jatuh di tanah, beberapa langkah melampaui mayat ibunya. Tetapi orang-orang Karuman seolah-olah telah tersapu bersih, sehingga tidak seorang pun yang masih tinggal. Mereka berlari tanpa arah, kemana saja asal mereka dapat menjauhi Ken Arok yang mereka anggap mempunyai kekuatan di luar kekuatan manusia wajar. Namun tiba-tiba dada Ken Arok itu berdesir. Belum lagi hiruk-pikuk orang-orang Karuman yang berlari itu hilang, belum lagi getar daun-daun dan ranting-ranting yang dilemparkan itu berhenti, dilihatnya sesosok tubuh dengan ringannya meloncat dan hinggap di atas cabang yang dilontarkannya ke tengah jalan itu. Sejenak Ken Arok terpesona melihat kelincahan orang itu, namun kemudian ia berhasil menguasai perasaannya. Ditatapnya orang yang berdiri di dalam rimbunnya dedaunan di tengah jalan itu. Orang yang berdiri di atas cabang yang melintang di tengah jalan itu adalah Ki Buyut dari Karuman. Orang tua itu membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Kau benar-benar luar biasa Ken Arok. Kau mempunyai kekuatan lebih dari 10 kali lipat kekuatan orang biasa." Ken Arok yang sedang memusatkan segenap kekuatannya itu, perlahan-lahan menurunkan gelora jantungnya.
Apalagi ketika ia melihat Ki Buyut Karuman itu tersenyum. Belum pernah aku melihat seseorang seperti kau, berkata Ki Buyut itu seterusnya. Kau bukan saja mengagumkan karena kekuatan dan kecepatanmu bergerak dan berpikir, tetapi hatimu ternyata selapang lautan. Orang tua itu berhenti sejenak. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia melanjutkan. Seandainya bukan kau Ken Arok, maka orang-orang Karuman pasti akan menjadi timbunan mayat di tengah-tengah jalan, di samping mayat ibu angkatmu. Tetapi kau tidak berbuat demikian, kau hanya menghalau mereka seperti kau menghalau kumpulan kelinci liar yang paling bodoh. Sedang aku, orang yang paling mereka kagumi, tetua padukuhan Karuman, ternyata tidak ada sekuku irengmu. Ken Arok tidak segera menjawab. Tetapi getar kekuatannya perlahan-lahan telah mengendap. Meskipun demikian ia masih tetap bersiaga. Ia masih belum tahu benar, apakah yang akan dilakukan oleh Ki Buyut itu. Tetapi ternyata bahwa Ki Buyut tidak akan berbuat sesuatu. Orang tua itu berkata, Ken Arok. Dengan demikian, maka orang-orang Karuman sudah menjadi jera. Kau menundukkan mereka tanpa pepati, bahkan tanpa setitik darah pun yang menetes dari luka yang paling ringan. Ki Buyut, tiba Ken Arok memotong. Lihatlah siapa yang terbujur di tengah-tengah jalan itu. Apakah itu bukan korban? Bukan sekedar darah yang menitik dari luka, tetapi ibu angkatku telah benar-benar mati, dan gadis kecil yang tidak tahu menahu tentang segala macam persoalan ini pun telah terluka. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya gadis kecil yang berdiri gemetar bersandar dinding batu di pinggir jalan. Kemarilah Puranti, panggil Ken Arok yang menjadi semakin kasihan melihat gadis yang menggigil itu. Perlahan-lahan Puranti melangkah maju. Kemudian meloncat memeluk kaki Ken Arok sambil terisak-isak. Aku takut Kakang. Jangan takut Puranti. Sudah tidak ada bahaya apapun lagi yang mengancammu, jawab Ken Arok, tetapi tatapan mata gadis kecil yang hinggap pada Ki Buyut Karuman, masih membayangkan kecemasan dan ketakutan. Aku tidak apa-apa Ngger, berkata Ki Buyut. Aku tidak apa-apa. Aku akan minta maaf kepada kakangmu Ken Arok dan kepada ayahmu Bango Samparan atas segala peristiwa ini. Atas korban yang ternyata telah jatuh. Ki Buyut ternyata memandang persoalan ini dari sebelah sisi, berkata Ken Arok kemudian. Ki Buyut sama sekali tidak melibat korban yang terbujur itu. Ki Buyut merasa puas bahwa tidak ada orang Karuman yang menjadi korban, yang luka-luka apalagi terbunuh. Tetapi Ki Buyut tidak berkata apapun dari pihak kami. Apalagi perempuan tua yang baik itu. Coba apakah Ki Buyut dapat menjawab pertanyaanku, seperti yang aku berikan kepada orang-orang Karuman? Apakah perempuan tua ini juga bertalak, dan apakah gadis kecil ini juga bersalah? Ya, Ken Arok. Aku mengakui. Bukankah aku telah berkata bahwa korban memang telah jauh, dan aku minta maaf karenanya? Hanya sekedar minta maaf? Ki Buyut mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Lalu apakah yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu pun ternyata telah membingungkan Ken Arok. Sejenak ia berdiam diri, namun tatapan matanya serasa telah mengetuk langsung dinding jantung Ki Buyut. Ken Arok, berkata Ki Buyut. Ibu angkatmu memang telah menjadi korban, sekali lagi aku minta maaf dan menyesal sekali bahwa hal itu telah terjadi. Tetapi kita harus dapat mengendapkan hati kita yang kecewa. Marilah kita melihat segi yang baik dari peristiwa ini. Ibumu telah menjadi tumbal dari suatu peristiwa yang akan merubah hubungan antara keluarga Bango Samparan dengan orang-orang Karuman. Memang untuk meningkatkan suatu keadaan menjadi semakin baik kadang-kadang diperlukan tumbal. Tumbal itu sendiri kadang-kadang tidak tersangkut di dalam persoalan yang sebenarnya. Itu merupakan korban yang tidak ternilai harganya. Ibu angkatmu adalah orang yang paling baik dari seluruh keluarga Bango Samparan, demikian juga adikmu yang terkecil itu. Tetapi justru merekalah yang harus menjadi korban dari persoalan ini. Maka dengan demikian sempurnalah kebaikan mereka. Tebusan yang sempurna demikianlah yang sungguh-sungguh bernilai. Getar di dada Ken Arok serasa menjadi semakin cepat. Terbata-bata ia berkata, apakah itu adil? Ki Buyut. Apapun anggapan kita, tetapi yang sudah mati itu tidak akan dapat hidup kembali. Apakah kita akan saling memaafkan, dan apakah orang-orang Karuman dan keluarga Bango Samparan akan dapat mulai dengan hubungan yang baru, namun yang mati itu akan tetap mati.
Memang kau benar, Nger. Itulah yang aku sebut tumbal. Tumbal yang tidak sia-sia. Bukankah kau rasakan manfaatnya yang tidak ternilai itu? Tentu saja unsur yang lain ikut pula menentukan. Seandainya yang berdiri di hadapanku ini bukan kau, mungkin mayat telah berserakan di sini. Tetapi tumbal yang demikian tidak akan berarti apa-apa, karena yang ada justru dendam dan kebencian. Kau dapat menundukkan orang-orang Karuman yang tersisa. Tetapi sekedar lahir, bukan dari dasar hatinya seperti sekarang. Sekarang orang-orang Karuman akan tunduk kepadamu. Lahir dan batin. Ia akan menerima apapun yang kau kehendaki. Aku pun demikian juga sebagai pernyataan terima kasihku. Nah, katakanlah, apakah yang kau kehendaki sekarang? Ken Arok tidak segera menjawab. Dipandanginya saja wajah buyut tua itu dengan dada yang bergejolak. Namun Ken Arok tahu benar bahwa Ki Buyut itu dapat mengerti apa yang sudah terjadi di dalam lingkungan keluarga Bango Samparan, sehingga ia pun sudah berusaha untuk mencegah kegilaan orang-orang Karuman. Tetapi ternyata ia tidak berhasil. Karena itu, maka Ken Arok tidak akan dapat menyalahkan orang tua itu. Meskipun demikian terasa sesuatu tersangkut di dalam dadanya. Kematian istri tua Bango Samparan yang tidak bersalah dan Puranti yang terluka bakar pada tubuhnya. Yang dapat dilakukan Ki Buyut itu hanyalah sekedar minta maaf, sedang yang mati itu akan tetap mati. Tumbal, desisnya. Dan terngiang suara Ki Buyut untuk meningkatkan suatu keadaan memang diperlukan tumbal. Ken Arok tiba-tiba menggeram. Tetapi ia tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Silahkan Ger, berkata Ki Buyut. Katakanlah. Apakah yang kau kehendaki? Tiba-tiba Ken Arok menghentakkan perasaannya yang seakan-akan sedang terkungkung di dalam lingkaran yang gelap. Dengan sepenuh tenaga didorongnya kata-kata dari dalam mulutnya. Aku tidak menghendaki sesuatu Ki Buyut. Aku hanya menghendaki, ayah Bango Samparan dapat tinggal di Karuman dengan baik. Aku mengharap bahwa keluarga itu telah berubah. Apalagi Panji Bauk. Kalau terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, Ki Buyut dapat berhubungan dengan Panji Bauk. Aku sendiri akan segera meninggalkan padukuhan ini, kembali ke Tumapel. Aku akan menjadi jaminan Ken Arok, jawab Ki Buyut. Ken Arok mengangguk perlahan-lahan. Ketika terpandang olehnya mayat ibu angkatnya hatinya berdesir. Perlahan-lahan ia melangkah maju, berjongkok di samping mayat ibunya sambil berdesis. Korban yang paling berharga. Mudah-mudahan korban ini tidak sia-sia. Puranti yang kecil pun berjongkok pula. Setetes-setetes air matanya jatuh di pangkuannya. Tetapi, gadis kecil itu mencoba untuk menahan tangisnya. Namun justru dengan demikian dadanya menjadi sesak oleh isaknya. Sudahlah Puranti, Ken Arok mencoba menenangkan hati gadis kecil itu walaupun hatinya sendiri terasa sakit. Marilah kita mencari ayah dan ibu muda. Kalian akan kembali ke padukuhan ini dengan tenang. Ki Buyut akan selalu melindungi kalian. Tetapi kalian harus berbuat baik. Puranti menengadahkan kepalanya. Sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang melonjak-lonjak. Dan tiba-tiba saja Ken Arok menyadari kekeliruannya. Seharusnya nasihat itu tidak diberikannya kepada Puranti, tetapi kepada keluarga Bango Samparan yang lain, sehingga dengan serta-merta ia menyambung. Tetapi kau sudah baik Puranti. Ayah, ibu dan kakak-kakakmu pun sudah baik. Puranti tidak menyahut. Tetapi keraguan-raguan masih saja membayang di wajahnya. Marilah, berkata Ken Arok kemudian. Kita akan mencari ayahmu. Puranti mengangguk kecil. Perlahan-lahan ia berdiri sambil memandangi Ki Buyut yang kini telah berdiri di samping mereka. Aku minta diri Ki Buyut, berkata Ken Arok kemudian setelah ia mengangkat mayat ibu angkatnya. Baiklah Ken Arok, jawab Ki Buyut. Katakan kepada keluarga Bango Samparan bahwa aku akan menerima mereka dengan baik. Dan aku akan menjamin bahwa tidak akan terjadi sesuatu selama mereka tidak kambuh lagi. Terima kasih, sahut Ken Arok. Kau sendiri terluka, cegah kakaknya. Maka Ken Arok pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Puranti berjalan di sampingnya sambil berpegangan ujung kain panjang kakak angkatnya. Peristiwa yang baru saja terjadi telah mengguncang dadanya, sehingga tiba-tiba saja gadis kecil itu menjadi pendiam. Berbagai masalah berputaran di kepalanya. Namun ia masih belum mampu menemukan persoalan yang sebenarnya telah terjadi. Sebab dan akibatnya.
Langkah Ken Arok semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan Puranti pun kemudian terpaksa berlari-lari kecil di sampingnya. Ken Arok ingin segera bertemu dengan Bango Samparan, kemudian menyelesaikan mayat istrinya itu. Mereka terpaksa berjalan beberapa lama. Ken Arok tahu bahwa Bango Samparan dan keluarganya pasti sedang bersembunyi, sehingga tidaklah mudah untuk menemukannya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar desir di sebelah gerumbul-gerumbul liar di pinggir jalan. Perlahan-lahan ia berputar mengarah ke suara itu, sedang Puranti sekali lagi menjadi ketakutan. "Ada apa, Kakang?" Ken Arok tidak segera menjawab. Telinganya yang tajam mendengar desir yang semakin dekat. "Kakang," tiba-tiba ia mendengar suara Panji Bauk, sehingga tanpa sesadarnya ia menarik nafas lega. "Kau, Panji Bauk?" Sejenak kemudian sesosok tubuh muncul dari sela-sela dedaunan di balik rerumputan liar. "Bagaimana dengan orang-orang Karuman itu, Kakang?" bertanya Panji Bauk. "Semuanya sudah selesai." Panji Bauk menjadi ragu-ragu. Dipandanginya wajah Ken Arok dengan penuh kebimbangan. Ken Arok merasakan tusukan tatapan mata anak sulung Bango Samparan itu, maka katanya, "Aku tidak membunuh seorang pun dari mereka." Ki Buyut menjadi saksi. Semuanya dapat diselesaikan tanpa menumpahkan darah orang Karuman, meskipun ibu harus menjadi tumbal. Panji Bauk tidak segera menyahut. Sekilas ditatapnya perempuan tua sang telah meninggal di tangan Ken Arok itu. Sejenak kemudian anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ditatapnya wajah adiknya yang pucat, dan luka-lukanya yang membakar beberapa bagian dari tubuh dan pakaiannya. "Marilah," desisnya kemudian. "Kita pergi ke tempat ayah dan ibu bersembunyi." Ken Arok mengangguk. "Marilah." Ketika Ken Arok melangkah, maka Panji Bauk pun segera mendekati adiknya dan berbisik. "Marilah, aku dukung kau." Kata-kata itu terasa aneh di telinga Puranti. Kakaknya yang sulung itu tidak pernah tampak begitu sedih dan begitu baik kepadanya. Namun Puranti telah dapat merasakan, perubahan memang telah terjadi dalam keluarganya. Panji Bauk pun kemudian berjalan mendahului Ken Arok sambil mendukung Puranti. Mereka menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar dan batang-batang ilalang setinggi dada. Kemudian mereka sampai pada sebuah sungai yang curam. Di tebing sungai itulah Bango Samparan dan keluarganya tersembunyi. Kedatangan Ken Arok sambil membawa mayat istri tua Bango Samparan dan Puranti, telah menumbuhkan berbagai pertanyaan pada keluarga itu. Berganti-ganti mereka mengucapkan pertanyaan yang berturutan, sehingga Ken Arok tidak dapat menjawabnya satu demi satu. Ketika Ken Arok melangkah, maka Panji Bauk pun segera mendekati adiknya dan berbisik. "Marilah, aku dukung kau." Kata-kata itu terasa aneh di telinga Puranti. Kakaknya yang sulung itu tidak pernah tampak begitu sedih dan begitu baik kepadanya. Namun Puranti telah dapat merasakan, perubahan memang telah terjadi dalam keluarganya. "Aku akan bercerita saja," berkata Ken Arok. "Pertanyaan kalian akan terjawab." Maka setelah meletakkan mayat ibu angkatnya, Ken Arok segera menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, sehingga akhirnya ia berkata, "Ki Buyut telah menjamin, bahwa ayah sekeluarga akan dapat tinggal dengan tenteram di Karuman, asal ayah dan seluruh keluarga tidak kambuh lagi." Bango Samparan menundukkan kepalanya. Keputusan Ki Buyut itu telah mengungkat keharuan di dalam dadanya. Meskipun demikian ia masih dicemaskan oleh keraguan-raguannya tentang diri sendiri. Apakah ia akan dapat menahan hati untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Ki Buyut dan orang-orang di sekitarnya? Namun sebelum Bango Samparan menjawab, terdengar suara Panji Bauk parau. "Kami akan berusaha, Kakang. Kalau kami suatu ketika terperosok kembali ke dalam dunia yang hitam, kami mengharap Kakang akan dapat memperingatkan." "Kalau aku sempat melihat kalian," jawab Ken Arok, "kenapa?" "Jarak antara Tumapel dan Karuman tidak terlampau jauh. Sebulan sekali Kakang dapat datang ke Karuman, atau salah seorang dari kami pergi ke Tumapel." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Baiklah. Aku akan berusaha. Mudah-mudahan kalian terhindar dari kebiasaan yang memang seharusnya dikubur bersama korban yang telah jatuh ini." Panji Bauk mengangguk-anggukan kepalanya, sedang Bango Samparan, istri mudanya dan anak-anaknya yang lain menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Sejenak mereka seolah-olah membeku dan mengembara di dalam angan-angan masing-masing.
Mereka telah tenggelam dalam kenangan masa silam dan bayangan masa mendatang. Berbagai perasaan bergelut di dalam dada mereka. Penyesalan, kecewa dan harapan. Ken Arok sendiri duduk tepekur di sisi mayat ibu angkatnya. Ia pun sedang hanyut oleh berbagai macam perasaan. Matanya yang tajam menatap mayat ibu angkatnya tanpa berkedip. Di dalam dadanya melonjaklah kekecewaan yang dalam. Kenapa justru ibu angkatnya yang harus menjadi korban? Justru orang yang paling baik di antara keluarga Bango Samparan. Kenapa orang-orang Karuman itu berbuat sekehendak hati mereka sendiri, desis Ken Arok di dalam hatinya. Namun kemudian terbayang Ki Buyut yang telah berusaha mencegah orang-orangnya, tetapi ia gagal. Penyesalan itu tidak akan dapat membangunkan ibu angkatku, berkata Ken Arok itu di dalam hatinya pula. Ternyata kematian telah berkesan demikian dalam di dalam hati Ken Arok. Tanpa sesadarnya jantungnya telah diracuni oleh perasaan dendam. Tetapi ia tidak tahu, kepada siapa ia harus melepaskan dendamnya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh berbuat menurut perasaannya saja atas orang-orang Karuman, meskipun ia dapat membunuh siapa saja yang disukainya, bahkan Ki Buyut sekalipun. Nalarnya agaknya masih berhasil menguasai perasaannya. Namun ia tidak berhasil melenyapkan perasaan kecewa itu. Meskipun pada suatu saat ia berhasil mengendapkannya, namun apakah pada suatu ketika perasaan itu tidak akan muncul lagi menggenangi hatinya justru dalam campur baur dengan endapan perasaannya yang lain yang ditekannya dengan nalar? Tiba-tiba Ken Arok itu berkata dengan nada datar. Marilah kita selesaikan mayat ibu tua ini. Bango Samparan dan anak-anaknya serasa tersadar dari tidurnya yang dibayangi oleh mimpi buruk. Terbata-bata Bango Samparan menyahut. Marilah. Marilah. Maka mereka pun segera mencari tempat yang mereka anggap baik untuk menguburkan istri tua Bango Samparan itu, ditandai oleh beberapa buah batu, supaya mereka tidak kehilangan. Apabila mereka pada saatnya dapat hidup dengan tenang kembali di Karuman, maka tempat itu seharusnya dirawat dengan baik, sebagai kenangan bahwa seseorang telah menjadi korban cara hidup mereka yang buram. Agaknya Ken Arok tidak dapat berbuat setengah jalan. Sesudah mayat istri tua Bango Samparan itu selesai dirukti, maka Bango Samparan dan keluarganya masih juga minta tolong kepadanya, untuk mempersiapkan jalan kembali ke Karuman. Baik, jawab Ken Arok, aku akan berusaha. Tetapi setelah itu aku tidak akan dapat menunggui kalian lebih lama lagi. Waktuku beristirahat telah menjadi semakin pendek. Aku masih ingin pergi ke beberapa daerah mengunjungi orang-orang yang terlampau baik kepadaku. Aku tidak akan menahanmu lagi Ken Arok, tetapi aku minta kau menyelesaikan masalahku ini sama sekali, minta Bango Samparan. Ken Arok tidak dapat menghindarkan diri dari pekerjaan itu. Ia harus menyelesaikan masalah Bango Samparan itu sama sekali. Karena itu, maka setelah hatinya menjadi agak tentram, dan setelah mereka bermalam satu malam di pereng tebing sungai, maka Ken Arok segera pergi untuk menemui Ki Buyut. Ia tidak sampai hati melihat Puranti tidur kedinginan di atas pasir yang hanya dialasi dengan sehelai kain panjang, di samping perapian untuk mengusir dingin dan nyamuk. Ternyata Ken Arok tidak banyak menemui kesulitan. Baik Ki Buyut maupun orang-orang Karuman yang lain tidak menaruh keberatan lagi, dengan syarat bahwa Ken Arok akan bertanggung jawab apabila Bango Samparan dan keluarganya terjerumus lagi ke dalam dunianya yang buram. Aku akan mengawasinya, berkata Ken Arok kepada Ki Buyut. Aku berada di Tumapel, tidak terlampau jauh dari Karuman. Seandainya keadaan memaksa, 1-2 orang dapat menyampaikannya kepadaku. Baiklah Ken Arok, berkata Ki Buyut. Sementara Bango Samparan belum sempat mendapat rumah baru, biarlah ia berada di rumahku. Terima kasih Ki Buyut. Tetapi sayang bahwa aku tidak dapat menemaninya. Aku harus segera kembali ke Tumapel. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah. Apabila aku memerlukanmu, aku akan memanggilmu. Aku akan datang setiap saat Ki Buyut. Persoalan seterusnya tidak ada kesulitan apapun. Bahkan Ki Buyut menyanggupi, untuk mengajak orang-orang Karuman membuat rumah baru bagi Bango Samparan di atas bekas rumahnya yang telah menjadi abu. Bersambung ke bab 119. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.